Halo sahabat multi teknik CRC. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki Magicom. Di hadapan kita saat ini ada satu buah Magicom dengan merek Cosmos ya. Dan Magicom ini keluhannya dia bisa memasak, dan apabila nasi sudah matang, tuasnya ini kembali, tetapi lampu pada displaynya ini tidak berpindah. Jadi lampunya itu tetap pada posisi memasak, cook gitu ya. Dan seharusnya apabila tuasnya kembali, nasi sudah matang seperti ini, maka lampu cook mati dan berpindah pada lampu untuk menghangatkan ini nyala. Tetapi ini tidak mau berpindah lampunya, dan mengakibatkan lama-kelamaan nasinya itu akan gosong atau berkerak pada bagian bawahnya. Jadi seperti itu keluhannya ya. Dan sekarang kita coba tes untuk menyalakan. Pemirsa bisa perhatikan pada displaynya ini ya. Ini saya nyalakan. Sudah ditancap. Nah, pemirsa bisa lihat di sini. Di sini lampu pada displaynya menyala. Ini adalah lampu cook atau untuk memasak. Nah, kalau walaupun dinaikin dan diturunin untuk tuasnya ini, maka lampunya itu tidak mau berpindah, akan tetap menyala pada bagian memasak atau cook. Seharusnya apabila nasi sudah matang, maka dia akan harus pindah. Nah, ini mati dan ini harusnya menyala, tetapi ini dipindah naik turun, dia tetap berada pada posisi memasak. Dan itu mengakibatkan nasi yang tadinya telah matang, lama-kelamaan dia akan berkarak atau gosong. Jadi seperti itu. Oke pemirsa, bagaimanakah cara memperbaikinya? Simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar pemirsa tidak gagal paham. Oke, nah untuk berikutnya kita cabut dulu. Nah, hal pertama harus kita buka dulu bagian bawahnya, karena kita akan memeriksa pada komponen yang ada di bagian bawah. Dan untuk membukanya, pemirsa bisa buka satu buah baut pada bagian samping ya. Ini pada bagian samping belakang. Nah, ini satu buah baut yang akan kita buka agar bisa membuka tutup bagian bawah. Sudah dilepas bautnya. Nah, kita bisa congkel di sini agar bisa melepasnya. Bisa menggunakan alat mencongkel atau obeng min. Nah, sudah terbuka ya pemirsa, seperti itu. Nah, pemirsa bisa perhatikan di sini banyak sekali kabel di bawahnya, dan di situ kita harus memahami jalur masing-masing pada kabel ini. Dan pada umumnya yang sering mengakibatkan lampu pada display depan tadi tidak mau berpindah, yang sering terjadi itu di sini pemirsa. Ini adalah switch untuk memindahkan sistem memasak dan sistem memanaskan. Di sini adalah switchnya. Dan switch ini di sini ada tuasnya kecil. Nah, bisa lihat di situ. Saya zoom. Pada bagian ujung ini ada satu buah tuas kecil di sini. Jadi di saat kita memasak, maka tuasnya itu lepas. Nah, dan di saat nasinya sudah matang, maka dia akan berbalik. Nah, tuas yang tadi keluar akan ketekan. Nah, jadi apabila ini rusak,
itu bisa mengakibatkan lampu pada sistem memasak tidak mau berpindah pada sistem menghangatkan, sistem memanaskan. Ini sering terjadi kerusakannya di sini, dan sering saya jumpai juga di dalamnya banyak sekali semut kecil-kecil itu sering bersarang di situ pemirsa. Dan juga di dalamnya itu sudah korosi yang mengakibatkan koneksi dari kabel-kabel ini tidak terhubung dengan baik. Nah, jadi apabila kerusakannya di sini, pemirsa bisa mengganti langsung ini, mencopot, melepasnya, dan membawa ke toko spare part dan dibeli dengan tipe yang sama, bentuk yang sama. Dan ini ada dua macam pemirsa, dan ya switchnya ini ada yang kaki 3 dan ada juga yang kaki 2. Dan kali ini yang dipakai untuk Magicom ini adalah kaki 2. Oke, biar lebih jelas saya akan coba tes dulu di sininya apakah benar ininya rusak atau bukan. Ini switch otomatis ya. Jadi otomatis dia memindahkan apabila proses memasak sudah selesai, begitu cara kerjanya ya pemirsa. Ini kita lepas dulu agar kita bisa memeriksanya. Nah, jangan lupa pemirsa, waktu melepas kabelnya diperhatikan urutan kabelnya agar pemirsa nanti waktu pemasangannya tidak keliru ya. Ya, jadi ingat agar pemasangannya tidak lupa memasangnya kembali urutan kabelnya. Sekarang kita buka kabel yang satu lagi. Nah, jadi begini pemirsa bentuknya. Kita bisa lepas. Kalau seandainya rusak, jadi gampang sekali untuk menggantinya. Cuman membuka satu buah baut, dia udah bisa dilepas kayak gini. Ini pemirsa, bentuknya kayak gini. Ini switchnya kaki 2 ya. Dan ada pada bagian Magicom yang tipe lain, dia menggunakan yang kaki 3. Jadi ada kaki 2 dan kaki 3. Dan ini adalah tuasnya yang ditekan pemirsa nih. Ini ada yang sedikit di bawah sini. Ini adalah switchnya yang akan memindahkan proses memasak ke proses menghangatkan. Sekarang kita akan tes apakah masih bagus atau tidak. Untuk mengetesnya pemirsa bisa menggunakan multitester seperti ini atau avometer. Multitester pemirsa di set dulu pada skala ini ya, skala X1K nih, di set di skala X1K kayak gitu. Nah, pada dua ujungnya tadi pemirsa bisa perhatikan untuk cara pengetesannya. Perhatikan pada jarumnya pemirsa ya. Nah, jarumnya bergerak full ya. Jadi dua kaki switch tadi kita ukur, dan perhatikan pada multitester jarumnya bergerak full ke kanan. Nah, apabila kita tekan tuasnya yang ada di sini tadi, maka jarumnya kembali. Dan apabila tadi tuasnya kita lepas kembali, jarumnya kembali naik. Ditekan kembali, dilepas, dia naik jarumnya. Berarti menandakan switch ini masih berfungsi dengan baik pemirsa. Jadi kerusakannya tidak berada di sini. Bukan switch inilah yang mengakibatkan lampu pada display tadi tidak mau berpindah, karena switchnya masih bagus. Apabila rusak, dia tidak bergerak jarumnya. Jarumnya tidak bergerak atau tidak bisa kembali. Kita hubungkan dua kakinya, dia langsung bergerak full ke kanan, dan kita tekan tuasnya, dia tidak kembali lagi, berarti itu menandakan rusak. Dan ini dia kembali, kita lepas, dia naik lagi.
berarti menandakan switch ini masih dalam kondisi yang baik. Jadi kerusakannya bukan di sini. Oke pemirsa, switch ini kita kembali pasang ke di magicom-nya. Kita bisa pasang dulu kabelnya. Tadi urutan kabelnya harus kita ingat, yang tadinya ini yang banyak ya, yang banyak di bawah, sedangkan yang satu ada di atas. Jadi perlu diingat sebelum membukanya agar tidak keliru waktu pemasangan. Seperti ini pemirsa ya. Oke, sekarang kita pasang kembali bautnya. Dia hanya menggunakan satu buah baut, karena di satu lagi dia ada semacam kaitan yang dimasukin ke lubang yang bawah, baru lubang yang atas di baut. Dan ini switchnya sudah dipasang kembali karena switchnya tidak bermasalah. Nah, hal berikutnya yang perlu diperiksa adalah pada bagian perkabelannya ini. Di sini bisa dilihat banyak sekali kabel dan kita harus pahami masing-masing jalur ini fungsinya apa gitu. Di sini ada kabel warna putih. Nah, putih ini kita urut itu menuju ke elemen dinding. Nah, jadi kabel putih ini adalah kabel elemen yang terdapat pada dinding tabungnya ini. Dan berikutnya ada lagi kabel yang warna merah kecil ini. Ini ada kabel warna merah kecil, ada dua. Ini adalah kabel elemen juga. Jadi ini menujunya ke atas. Dan di atas itu ada elemen. Jadi ditutupnya itu ada elemen juga yang berfungsi sebagai penghangat juga dan pembuang embun yang menempel pada tutup. Jadi itu fungsinya elemen yang ada tutupnya itu, yang pada tutupnya. Dan kita bisa tes pada masing-masing kabelnya ini. Yang sering terjadi juga adalah pada elemen tutup ya, yang itu juga bisa mengakibatkan display atau lampunya itu tidak bisa berpindah. Nah, caranya begini pemirsa. Pemirsa bisa lepas dulu kabel elemennya yang pada tutup ini ya. Nah, kita lepas dulu kabel tutup ini yang warna merah ya. Tapi untuk magicom tipe lain mungkin warna kabelnya berbeda ya pemirsa. Di sini kabelnya warna merah. Pokoknya nanti pemirsa bisa urut aja kabelnya, bisa dilihat ya, ini menuju pada tutup ya, pada yang di atas. Berarti ini adalah elemen pada tutup yang warna merah. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, apabila nanti dites masih begitu, nah ini nanti kita pasang lagi, dan berikutnya kita tes lagi pada elemen yang menempel pada dindingnya. Kita lepas juga, apabila terus kita tes ya. Nah, sekarang kita tes dulu elemen pada tutupnya ini. Nah, caranya begini, ini kita lepas dan kita nyalakan magicom-nya. Namun hati-hati ya pemirsa, jangan memegang yang ada setrumnya ya. Jadi ini kita singkirkan pemirsa, ini yang tadi kita lepas disingkirkan dulu. Nah, di situ terus kita nyalakan magicom-nya. Nah, pemirsa bisa lihat di situ, nanti bisa memperhatikan apakah lampunya sudah bisa berpindah atau belum ya. Kalau seandainya belum, nanti kita akan tes yang satunya lagi, yaitu elemen pada dindingnya. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, pemirsa bisa lihat di sini. Ini lampunya sekarang ada pada posisi menghangatkan. Coba kita naikin. Nah, itu. Ini sekarang pada proses masak, cook. Kita tekan di menghangatkan. Jadi sekarang bisa pemirsa ya, lampunya sudah bisa berpindah. Nah, berarti permasalahannya ada pada elemen tutup
Oke, nah tuh pemirsa bisa lihat lampunya bisa berpindah. Tuas saya naik dan saya turunkan, lampu juga ikut berpindah dan menandakan ini sudah normal dan permasalahannya ada pada elemen yang ditutup. Oke pemirsa, nah sekarang kita cabut dulu. Nah kita cabut, masalahnya ada pada elemen tutup. Sekarang ini soketnya kita tancapin lagi nanti di sini. Mana tadi ya? Sekarang kita buka dulu pada bagian atasnya. Kita mau lihat dulu elemennya. Ini didiriin dulu. Nah pemirsa bisa buka dulu pada bagian belakang sini. Ini ada satu buah baut. Ini dilepas dulu. Oke, nah bisa, udah kebuka, ini bisa ditarik, disingkirkan dulu. Nah pemirsa bisa lihat di sini, ini tadi yang kabel yang warna merah dari bawah menuju ke atas. Kita bisa lihat nih kabel tutup, kabel elemennya. Jadi dia diselipin di engselnya ya. Terus selanjutnya kita bisa buka ini. Jadi ini dibuka dulu. Caranya pakai alat congkel atau pakai obeng min. Dicongkel pada sisi-sisi ini. Nah, sebelah sini sudah, dan pada sebelahnya lagi juga kita congkel. Agar bisa kita melihat elemennya ya. Jadi pemirsa nanti bisa lihat elemen yang ada di dalam tutupnya ini. Udah pemirsa ya. Nah kayak gini. Nah itu. Tapi bautnya, ini baut ini dilepas dulu pemirsa nih. Di sini ada baut. Nih. Di engselnya ini ada bautnya, dilepas dulu menggunakan obeng plus. Kalau udah di ini bisa ditarik pakai tang ya. Nah ini bautnya panjang pemirsa. Nah ini udah bisa dibuka, pemirsa bisa lihat di sini. Nah ini adalah elemen pada tutupnya, dan ini tadi kabelnya yang warna merah. Sekarang kita periksa kabelnya, permasalahannya di elemennya atau di kabelnya. Seringnya sih di kabelnya pemirsa, soalnya dia sering terjepit di engselnya ini. Nah pemirsa bisa lihat ini, benar sekali kabelnya putus satu pemirsa. Oh yang satu lagi juga udah mulai rusak nih, kabel yang satu lagi juga udah mau putus tapi masih nyambung. Oh putus pemirsa, saya tarik putus dua-duanya malah nih. Jadi kabel pada elemen tutup ini putus dan saling terhubung, jadinya konslet, dan itu yang mengakibatkan lampu proses memasak tidak mau berpindah ke proses menghangatkan. Jadi lama kelamaan nasinya gosong pemirsa, dan inilah penyebabnya kabel pada elemen tutup ini putus. Oke, nah caranya ya udah jelas pemirsa ya, kita harus sambung kembali ke dua kabel ini. Nah di sini kabelnya itu warnanya sama pemirsa ya, jadi dua-duanya warna merah. Dan kalau dua-duanya warna merah begini, artinya kalau seandainya kebalik itu nggak masalah pemirsa. Jadi pemirsa nggak usah ragu memasangnya, nggak usah takut kebalik atau bagaimana, karena kabelnya warnanya sama, dan berarti kabel ini
dibolak-balik tidak masalah. Jadi bisa dipasang ke sini, bisa dipasang ke yang satu lagi, ditukar nggak masalah. Oke pemirsa, nah sekarang kita langsung sambung aja. Dikupas dulu ujung kabelnya ini menggunakan gunting atau menggunakan korek juga bebas pemirsa ya. Nah, dikupas dulu ujungnya pemirsa. Ini menyambungnya itu bisa menggunakan solder, bisa pemirsa, dan yang tidak memiliki solder, nah bisa disambung dengan cara dipelintir aja atau dililit gitu ya. Nah di sini saya akan coba melilit saja, nggak usah disolder, agar pemirsa tidak bingung ya caranya. Sebenarnya biasanya sih saya disolder ya pemirsa, dan sekarang saya coba dengan cara melilitnya saja, tidak usah disolder. Saya khawatir pemirsa ada yang tidak memiliki solder ya, jadi ini saya praktekkan tidak menggunakan solder, jadi disambung dengan cara memutar begini aja, dipelintir aja. Ini 2 buah kabel udah saya kupas ujungnya, 2 buah lagi yang menuju ke bawah kita kupas juga. Jadi pemirsa bisa menggunakan gunting untuk mengupasnya atau menggunakan korek. Oke pemirsa, jangan lupa di like, di subscribe ya channel Multi Teknik CRC, karena di channel Multi Teknik CRC pemirsa bisa menyaksikan banyak tutorial-tutorial yang bermanfaat seputar elektronik ya pemirsa. Jadi di situ ada tutorial memperbaiki kipas, magicom, mesin cuci, dan juga ada seputar handphone juga ada di channel Multi Teknik CRC. Jadi pemirsa bisa mendapatkan trik-trik yang bermanfaat dari channel Multi Teknik CRC. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe ya pemirsa. Dan jangan lupa juga pemirsa ya dibagikan juga di media sosial pemirsa, agar teman-teman kita yang lainnya bisa menyaksikan juga dan mendapatkan manfaat yang sama dari channel Multi Teknik CRC. Jadi Multi Teknik CRC itu bagi-bagi ilmu gratis pemirsa. Nah, jadi pemirsa bisa menyaksikan di channel Multi Teknik cara memperbaiki elektronik itu banyak pemirsa. Nah ya, ini ujung 2 kabelnya kita lanjut. Ujung 2 kabelnya ini udah terkelupas dan ini juga sudah. Nah caranya kita tinggal sambung, dililit aja, dan nanti apabila sudah dililit pemirsa jangan lupa menggunakan solatip atau lakban gitu ya untuk membungkusnya agar tidak konslet, agar tidak terhubung ke yang satunya lagi atau terhubung ke bodi, itu nanti biasanya turun pemirsa kalau kita tidak membungkusnya menggunakan solatip atau lakban. Dan saya menggunakan ini juga bisa pemirsa, ini adalah keselongsong bakar pemirsa. Solatip bakar juga banyak dijual di toko-toko spare part elektronik. Jadi ini lebih gampang pemirsa, jadi kita tidak usah melilit-melilit, cukup dibakar saja maka dia akan tertutup dengan rapi. Nah caranya seperti ini, saya akan putus secukupnya saja seperti ini. Nah, saya menggunakan seperti ini. Nah, saya menggunakan ini pemirsa ya. Jadi kalau pemirsa kalau nggak punya selongsong bakar seperti ini, bisa menggunakan solatip lakban biasa. Yang lebih bagus itu lakban untuk elektronik ya, lakban untuk listrik gitu. Jadi dia agak lentur, jadi daya lekatnya juga bagus. Oke, nah di sini saya akan sambung langsung, pemirsa bisa memperhatikan. Terlebih dahulu dimasukin dulu selongsong bakarnya seperti ini, bagi yang memakai selongsong bakar ya, tapi kalau yang memakai solatip ya bebas. Ini saya memakai selongsong bakar. Nah apa sudah masuk ke situ, kita bisa sambung salah satu kabelnya, nih yang 2 kabel ya, kita sambung dulu. Caranya yang tadi ujungnya sudah dikupas, langsung kita lilit, langsung kita pelintir aja keduanya kayak gini. Nah ini udah ya pemirsa. Nah kita tekuk. Nah kalau udah ditekuk begini, nah pemirsa bisa lilit menggunakan lakban atau
apa ya, selotip ya. Nah, saya menggunakan selongsong bakar. Nah, ini lebih simpel pemirsa. Nah, ini udah begini, kita bisa tarik ke yang tadi kita pelintir. Nah, begini pemirsa. Kalau sudah begini ya namanya selongsong bakar, ya harus dibakar pemirsa agar dia merekat. Saya cari korek dulu. Nah, ini koreknya. Nah, ini langsung kita bakar agar dia merekat dengan kuat. Nah, apabila sudah dibakar, nah dia udah langsung merekat kencang pemirsa. Jadi nggak usah repot-repot melilit menggunakan kayak lakban ya. Ini lebih simpel ya. Nah, yang satunya lagi juga kita sambung terlebih dahulu. Kita masukkan lagi selongsong bakarnya. Ini murah lah pemirsa, selongsong bakar. Pemirsa bisa beli, ini dijualnya meteran pemirsa ya. Dan ukurannya bermacam-macam. Kalau ada yang untuk ukuran kabel gede, untuk kabel kecil, jadi di situ ada ukuran-ukurannya. Dijualnya meteran. 1 meternya ya tergantung dari tokonya pemirsa ya. Ada yang jual 1000 semeter, ada yang 1500, ada yang 2000 per meter ya. Tergantung dari toko penjualnya. Nah, ini udah saya sambung lagi yang satunya lagi. Udah saya tekuk lagi. Nah, baru ditarik selongsong bakarnya. Nah, ke tadi yang disambung, posisikan di tengah. Yang tadi yang disambung itu posisikan di tengah ya. Nah, udah langsung kita bakar lagi pemirsa. Nah, jangan lama-lama ya, cukup sebentar saja dia sudah melekat dengan bagus seperti ini pemirsa ya. Ini udah terhubung kembali 2 buah kabel elemen tutup yang tadi putus. Nah, kalau sudah begini berarti kasusnya harusnya sudah selesai ya pemirsa. Kita kembali akan tes ya. Ini kita rapikan dulu kabelnya. Nah, ini sambungannya tadi jangan ditarik ke bawah ya pemirsa. Kalau bisa ditarik agak ke atas aja agar tidak pas posisinya berada di engsel ya, biar tidak terlalu terjepit. Nah, ya seperti ini. Berikutnya kita pasang dulu itunya, tutupnya. Pasang tutupnya. Terus bautnya tadi yang panjang jangan lupa dimasukin lagi. Oke pemirsa, ini bautnya sudah terpasang. Berikutnya kita pasang kembali tutupnya. Nih. Nah, ini bapak tutupnya dirapetin kembali seperti semula. Nah, cukup ditekan sekeliling. Sudah. Nah, sudah rapi. Nah, ini tutup di belakang tadi yang kita buka. Yang ini kita pasang kembali. Ini tutupnya. Ada 1 bautnya, kita pasang lagi. Udah, ini udah selesai ya pemirsa. Nah, sekarang kita akan tes. Namun ini bagian bawah belum dipasang ya. Ini kita tes dulu apakah sudah berhasil. Tadi jangan lupa tadi yang kabel elemen yang tadi kita lepas harus kita pasang kembali ya pemirsa. Nih kabel elemen tutup yang tadi kita lepas yang warna merah dipasang lagi pada posisinya semula, dan semua kabel harus terhubung semua. Jangan sampai ada yang dilepas. Nih kalau sudah begini kita bisa balik dulu baru kita tes. Nah, tidak usah dibawa dulu, hanya untuk mengetes ya. Pemirsa bisa lihat ya, ini masih kebuka bagian bawahnya. Kita tes, nyalakan.
bisa lihat lampunya apakah sudah bisa pindah-pindah. Oke, pemirsa bisa lihat di sini sekarang lampunya ada di posisi menghangatkan. Sekarang kita coba posisi memasak. Nah, lampunya berpindah pada posisi memasak. Nah, kembali proses menghangatkan. Nah, itu proses untuk memasak, dan ini sudah berhasil pemirsa ya. Jadi permasalahannya itu tadi ada pada elemen tutup. Nah, sekarang sudah mau pindah-pindah. Oke pemirsa, cukup sekian dari channel Multi Teknik CRC kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel Multi Teknik CRC ya pemirsa. Dan di sana pemirsa bisa mendapatkan trik-trik yang bermanfaat seputar elektronik dan seputar handphone juga ada pemirsa ya. Dan jangan lupa di share juga, dibagikan di media sosial teman-teman, agar teman-teman kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke pemirsa, cukup sekian dari channel Multi Teknik CRC, dan terima kasih.